Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Kita sungguh bersyukur karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita bisa menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah online pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan masuk di dalam ibadah. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Kita akan angkat pujian, ku masuk ke hadirat-Mu.
disembah di dalam kerajaan surga yang mulia. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang sudah Tuhan limpahkan pada kami untuk kami bisa menikmati hadirat-Mu pada minggu pagi ini ya Bapa, di mana kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, meskipun hanya sebentar Tuhan, tapi kami percaya Tuhan akan memberikan kami pertumbuhan di dalam hati dan iman kami ya Bapa, melalui ibadah pada pagi hari ini ya Bapa. Kami percaya setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini akan Tuhan berkati, akan Tuhan berikan damai di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami percaya Tuhan akan menolong kami dari awal sampai akhir Tuhan, dan anak-anak Tuhan akan menerima berkat dan kasih karunia yang daripada Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Amin. Kita akan angkat satu pujian. Tuhan adalah kekuatan dan mazmur. Perempuan Siro-Fenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada seorang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus dan untuk mengusir setan dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing."
menjawab, "Benar Tuhan." Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kita akan angkat satu pujian, Buah Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita melanjutkan untuk ibadah ini, kita akan membuka di dalam bacaan silih berganti, diambil dari nyanyian pujian nomor 34. Saya akan membantu membacakannya. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan ayahnya itu. Berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, lalu kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambu itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati
dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan sekalipun dosamu merah seperti gimisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita akan kembali memuji Tuhan. Aku datang dan ku bersujud. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Kita mengucap syukur pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama beribadah secara online di rumah kita masing-masing. Sungguh anugerah Tuhan yang besar bagi kita yang terus dilimpahkan kepada kita sampai dengan saat ini, karena kita masih bisa bersama dengan keluarga kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Firman Tuhan pagi ini diambilkan dari Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai dengan yang ke-30. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Perempuan Sirofenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu
yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau pada minggu yang lalu kita bersama-sama sudah mendengar bahwa ada berkat di dalam kerendahan hati, yaitu orang yang rendah hati akan dihargai dan doanya didengarkan oleh Tuhan. Orang yang rendah hati akan mendapatkan pujian. Nah, pada pagi hari ini Tuhan juga menyediakan berkat bagi orang-orang yang rendah hati. Kalau kita memperhatikan di dalam pembacaan pagi ini, kita pertama-tama diajak untuk melihat kerendahan hati Yesus. Di tengah-tengah perjalanan pelayanannya, Yesus harus menyendiri karena kemungkinan sebagai manusia dia mengalami kecapean. Nah, ketika dia ingin menyendiri ini, dia ingin menghindari banyak orang, maka dia tidak masuk ke sinagoge atau ke tempat pertemuan di mana banyak orang berkumpul, tetapi dia lebih memilih menyingkir ke daerah terpencil di perbatasan Tirus dan Sidon. Ini adalah merupakan daerah orang-orang non-Yahudi, atau boleh dikatakan daerahnya orang kafir atau orang najis. Yesus memilih untuk menyingkir dan masuk ke sebuah rumah pribadi dengan maksud supaya kedatangannya ke situ tidak diketahui oleh banyak orang. Makanya dia datang secara diam-diam. Namun meskipun dia sudah secara diam-diam dan merahasiakan kedatangannya itu, tetap saja diketahui oleh banyak orang. Karena berita tentang Yesus dan mujizat yang dilakukannya sudah tersebar sampai ke tempat itu. Buktinya adalah seorang ibu, seorang perempuan Yunani yang datang tersungkur di depan kaki Yesus. Itu bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-25. Perempuan itu datang dengan beban yang begitu berat, yang mendorong perempuan itu harus datang kepada Yesus karena anak perempuannya dirasuk setan. Ayat yang ke-26. Tanpa buang waktu, perempuan itu ketika mendengar Yesus datang ke daerahnya, ia segera menemui Yesus. Ia tersungkur di kakinya dengan harapan dia akan mendapatkan apa yang diinginkan. Namun ternyata jawaban Yesus tidak sesuai dengan harapannya. Di dalam ayat yang ke-27 dikatakan, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kelihatannya perkataan Tuhan Yesus ini sangat kasar kepada perempuan itu, karena
Yesus menyebut perempuan itu sebagai anjing. Nah, memang ini sesungguhnya adalah merupakan sebutan orang Yahudi kepada orang kafir, kepada orang-orang yang dianggap najis, yaitu orang-orang yang di luar golongannya. Kemudian roti itu sesungguhnya melambangkan berkat, kabar sukacita, dan anak-anak itu melambangkan bangsa Israel atau orang-orang Yahudi. Orang Yahudi sejak awal dia menganggap bahwa berkat itu hanya diperuntukkan bagi mereka, bukan untuk orang-orang yang di luar golongan mereka. Makanya perempuan Sirofenisia ini bagi orang Yahudi adalah orang kafir, najis, anjing, tidak layak menerima roti yang disediakan untuk anak-anak, yang disediakan untuk orang Yahudi. Perkataan Tuhan Yesus yang menyebut perempuan itu sebagai anjing bukan bermaksud menghina, bukan. Tetapi sesungguhnya Yesus mengingatkan posisi orang-orang non-Yahudi yang tidak masuk dalam perjanjian Allah. Jadi sesungguhnya di sini Yesus ingin mengatakan bahwa biarlah orang-orang Yahudi mendapatkan semua mukjizat yang disiapkan bagi mereka, karena mereka mempunyai alasan untuk itu, yaitu secara khusus ditetapkan sebagai umat pilihan Allah. Janganlah sampai apa yang dimaksudkan bagi mereka itu dilemparkan kepada orang-orang yang bukan dari keluarga Allah, yang tidak mengenal Allah dan yang tidak tertarik kepada Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana reaksi perempuan setelah mendengarkan perkataan Tuhan Yesus tadi? Ini sesuatu yang sungguh luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Si perempuan itu tidak tersinggung, dia tidak marah, bahkan dia tidak mundur karena perkataan Tuhan Yesus ini. Justru ia sadar siapa dirinya, ia menyadari siapa dirinya. Ia memang tidak termasuk bangsa Israel yang dilayakkan untuk menerima kasih karunia Tuhan. Namun justru kesadaran itulah yang membuat perempuan itu berani berargumen dan meminta remah-remah kasih karunia itu. Kita perhatikan ayat yang ke-28. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Dan saudara sekalian, berkat dari imannya dan kerendahan hatinya, maka harapannya itu dikabulkan oleh Tuhan. Ya, kita bisa baca, bisa lihat di dalam ayat yang ke-29 sampai dengan yang ke-30. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Jadi kunci mendapatkan kasih karunia Tuhan, mendapatkan berkat pertolongan Tuhan adalah dengan cara percaya, beriman, dan kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kita bisa belajar dari perempuan kafir ini. Imannya begitu gigih, ia tidak mudah menyerah, dia berani menembus batas-batas kemustahilan. Sesungguhnya hal yang sangat tidak mungkin. Dia bisa bertemu Yesus, itu hal yang sangat tidak mungkin. Tetapi oleh karena dia sungguh percaya, dia sungguh beriman, maka dia lakukan semuanya untuk anaknya. Maka hendaknya kita pun juga demikian. Mungkin kita sudah berdoa selama berpuluh-puluh tahun tentang sesuatu hal dan belum ada jawaban. Dan doa yang kita naikkan sepertinya tidak berguna. Tetaplah berdoa
dan percaya, sebab ada kalanya Tuhan itu menguji iman kita, seperti Tuhan menguji iman dari wanita Syro-Fenisia tadi. Dan kemudian kita harus berani mengakui siapakah kita. Kita harus berani mengakui kelemahan dan kekurangan kita di hadapan Tuhan. Jangan kita menganggap diri kita yang paling hebat, kuat. Justru Paulus berkata, di dalam kelemahan pula terletak kekuatanku. Kenapa? Karena dia bergantung kepada Tuhan. Dia menyadari kelemahannya, maka dia sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Tuhan berkenan atas hati yang remuk dan orang yang mengakui ketidakberdayaannya serta mau sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk perenungan kami pada pagi hari ini. Kiranya ini akan semakin menguatkan dan meneguhkan kami agar kami terus percaya kepada Tuhan, walaupun sepertinya kami tidak mendapatkan jawaban atas doa-doa yang sudah kami naikkan. Namun biarlah kami tetap percaya dan berserah penuh pada Tuhan, sama seperti perempuan Fenisia tadi yang gigih di dalam percaya kepada Tuhan dan dia mendapatkan apa yang diinginkan. Dan kiranya juga Engkau tolong kami agar kami tetap bisa bersikap rendah hati, merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, bahwa hidup kami sepenuhnya bergantung kepada Tuhan saja. Dan saat ini Tuhan, kami terus menyerahkan setiap pergumulan kami di tengah-tengah kondisi bangsa kami yang masih dalam keadaan sulit. Kami terus berdoa dan kami terus serahkan. Kami percaya Tuhan Kau akan menolong bangsa kami, menolong umat Tuhan, menolong orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga kondisi bangsa kami akan segera berangsur-angsur pulih kembali. Kami terus berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan melawat dan Tuhan sembuhkan. Yang saat ini sedang mengalami duka, Tuhan hiburkan dengan penghiburan sejati yang daripada Tuhan. Dan Tuhan yang akan terus menguatkan dan meneguhkan iman mereka. Anak-anak Tuhan yang saat ini sedang bergumul untuk pekerjaannya, untuk masa depannya. Kami menyerahkan semuanya. Tuhan yang terus memberkati. Kami percaya Tuhan bahwa meskipun di tengah kondisi yang sulit, tetapi berkat Tuhan tetap akan Tuhan berikan kepada setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih kiranya berkat kesehatan, pemeliharaan, kasih sayang, pimpinan dan keselamatan Tuhan berikan kepada seluruh anak-anak Tuhan, baik yang saat ini ada di Semarang, yang ada di luar kota Semarang, bahkan yang ada di luar negeri. Penjagaan Tuhan, berkat Tuhan melimpahkan bagi mereka, sehingga kami akan senantiasa mendengar kabar bahwa kami semua dalam keadaan diberkati oleh Tuhan dari hari demi hari. Ingat doa kami Tuhan, kami mohon diampuni jika ada dosa dan kesalahan-kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Dan saat ini kita akan mengakhiri untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan angkat pujian kembali, pujian sejati. Suara
Yesus. Kita bersyukur atas pimpinan Tuhan sehingga kita bisa sampai di penghujung ibadah pada pagi hari ini. Mari kita akan bersama-sama berdoa dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa Surgawi, terpujilah nama-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kembali kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, menaikkan syukur kami atas berkat kasih Tuhan di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Terima kasih untuk keluarga anak-anak Tuhan yang bisa beribadah di rumah masing-masing pada pagi hari ini. Kiranya berkat Tuhan terus dilimpahkan bagi setiap anak-anak Tuhan yang saat ini beribadah bersama dengan keluarganya masing-masing. Dan Tuhan juga Engkau mengampuni setiap kekurangan dan dosa-dosa kami. Selanjutnya Tuhan, kami percaya Engkau yang akan menyertai kehidupan anak-anak Tuhan dari hari demi hari. Tuhan yang selalu menolong, menopang, memberi kekuatan, penghiburan, semangat, dan Tuhan yang memberikan keselamatan senantiasa. Terima kasih Bapa Surgawi. Saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami mohon berkat Tuhan atas anak-anak Tuhan. Marilah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat rahmat yang dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pemeliharaan di dalam Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.